Pemerintah menegaskan tidak akan main-main dalam memburu aktor di balik gelondongan kayu yang diduga menjadi pemicu banjir dahsyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari temuan awal, kepolisian menemukan sejumlah bekas gergaji pada kayu-kayu gelondongan. Jadi kita menghentikan semua kegiatan yang disinyalir berkontribusi memperparah banjir di Das Batang Toru. Ada beberapa entitas yang kita hentikan. Hari ini kita di PLTA yang kita minta untuk dilakukan audit lingkungan. Sampai selesainya audit lingkungan, kegiatan kita minta dihentikan sementara untuk memberikan kejelasan terkait peran atau kontribusinya di dalam banjir di Batang Toru ini. Dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Pemirsa, Kejaksaan Agung menegaskan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah turun ke lapangan untuk menyelidiki dugaan kerusakan hutan yang diduga menyebabkan banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Satgas secara aktif menelusuri dugaan praktik perusakan hutan termasuk pembukaan lahan atau kegiatan ilegal yang merusak ekosistem. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan Satgas PKH sudah bergerak sejak beberapa hari terakhir untuk melakukan pemeriksaan di 3 provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Satgas PKH juga menyelidiki temuan tumpukan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Mereka melakukan kajian awal meliputi asal-usul kayu, kemudian potensi pelanggarannya, serta siapa pihak yang diduga terlibat. Namun, Kejaksaan Agung menegaskan proses masih berada pada tahap pendalaman dan belum dapat menyimpulkan apakah kayu tersebut berasal dari perusahaan atau pihak perseorangan. Ini khusus terkait dengan kawasan hutan ini yang saat ini kita gali. Apa nanti di situnya ada tambang atau nanti sedang didalami. Apakah ini nantinya akibat seperti dari apa, pada rusaknya kawasan hutan atau kayu tambang, nanti didalami oleh. Yang jelas tim PK sudah bergerak. Tapi kan kemarin ada yang kayu gelondongan gitu Pak ikut terbawa arus banjir. Nah, kalau Satgas PKH ini bagian yang ikut menyelidiki terkait potongan-potongan kayu itu aja atau memang khusus untuk di kawasan hutannya aja sih? Yang jelas tim Satgas termasuk ya apa yang terjadi termasuk langsung mereka masuk ke sana. Apakah itu berasal dari kawasan hutan atau tidak, kita akan di dalam. Yang jelas mereka sudah masuk ke sana. Pemirsa, cerita pilu harus dialami seorang warga di PD Aceh. Ia harus kehilangan rumah tempatnya tinggal pasca bencana menerjang Sumatera. Pakaian makanan tuh itu nggak seberapa. Ada kita makan, kalau nggak ada nggak. Kalimat penuh kepasrahan itu dicurahkan Agus, seorang warga desa Berawang, Kecamatan Merende, Kabupaten Pidijaya, Aceh.
Agus hanya bisa pasrah melihat separuh rumahnya yang tertutup lapisan lumpur tebal sisa banjir bandang. Di hadapannya, 4 karung padi basah yang baru diangkat dari dalam rumah tergeletak untuk dijemur. Sebuah upaya terakhir menyelamatkan sisa hasil panen yang telah terendam sejak hari pertama bencana. Agus masih ingat betul saat bencana menerjang. Saat air mulai naik, ia dibangunkan oleh anaknya dan langsung menyelamatkan diri. Namun ketinggian air memaksa seluruh keluarga Agus untuk memanjat ke bagian atas rumah. Selama 2 malam mereka bertahan di atas loteng rumah bergantung pada harapan dan kekuatan fisik yang menipis. Nggak ada lagi. Begitu air naik, saya dibangunin orang rumah tua anak tuh. Umurnya 11 tahun. Dibangunin saya. Itu masih kira-kira 50 cm. Mulai dari sana udah tinggi kali. Pulang ke rumah udah tinggi airnya. Tempat rumah kawan. Sampai situ pun udah tinggi airnya naik ke atas. Ke pondasi atas sana. Nah, di sanalah kami duduk. Dekat paksa 3 derek naik ke atas tuh. Duduklah di balok tuh, di balok kayak gitu. Duduk pegang besi balok. Begini 11 orang kami. Ada yang satu orang tuh punya anak 2 kecil-kecil digendongin sampai ke atas sana satu-satu pegang diikat. Pasca bencana, Agus mengungkapkan bantuan yang terorganisir dan menyeluruh belum benar-benar terasa. Kebutuhan mendesak mereka kini bukan sekedar sembako namun perbaikan rumah tempat tinggal. Dari PD Jaya Aceh, Fajri Fatmawati, Metro TV. Ya, di antara kisah pilu ini banyak sekali ya Valerie dan juga pemirsa bagaimana masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sebenarnya salah satunya lagi ramai itu bagaimana adanya influencer yang penggalangan dana via online dan itu angkanya masif sekali Valerie. Iya, semuanya terlibat dan menunjukkan bahwa semuanya peduli. Tidak hanya bantuan saja meskipun kita di Jakarta, kita di wilayah lain, semuanya bergerak karena memang kan digital semua teknologi. Kita bisa menyalurkan bantuan. Betul, dan tidak hanya konten kreator ataupun influencer ya pemirsa, ini kita juga hadirkan informasi di mana lebih dari 100 musisi lintas generasi akan berkumpul dalam konser Amal 100 Musisi Hills Sumatera. Ini adalah sebuah gerakan solidaritas nasional untuk membantu korban banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bencana akhir November ini menelan ratusan korban jiwa, memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Gerakan kemanusiaan ini digagas oleh Irma Huta Barat, Kadri Muhammad, dan Tompi yang berkolaborasi dengan Iluni UI, BP BUMN, Kementerian Ekraf, Kementerian Kebudayaan, Miara Sumatera, Suara, Visi, DSS Musik, British School Jakarta, Yayasan Matauli, hingga PMI. Puluhan komunitas dan relawan dari berbagai daerah juga ikut memperkuat gerakan ini. Dukungan publik turut mengalir dari berbagai tokoh nasional, mulai dari Akbar dan Nina Tanjung, Bambang Susatyo, Edi Suparno, Doni Oskaria, hingga Surya Paloh dan Teguh Rifki Harsha. Mereka memberikan kontribusi moral dan dukungan penyelenggaraan agar bantuan dapat segera menjangkau para penyintas. Ya, dalam waktu 1 minggu karena mereka semua teman dan mereka semua bersedia mengulurkan tangan membantu. Jadi Kadri punya suara, ada visi, lalu Tompi juga punya komunitas yang sekali angkat telepon semua bersedia. Lalu ada Iluni UI juga yang membantu. Jadi itu dalam waktu 1 minggu ya, 7 hari ini kami kerja. Konser ini terjadi. Konser Amal ini digelar dalam 2 sesi. Konser pertama digelar pada minggu kemarin 7 Desember di T-Space Bintaro dan 16 Desember di Lipo Mall Kemang, Jakarta. Seluruh musisi tampil tanpa bayaran demi menggalang dana pemulihan Sumatera yang terdampak bencana. Sejumlah musisi besar Indonesia siap tampil, di antaranya Andin, Andre Taulani and Friends, Bari Likumahua, Judika, Malik and the Essentials, Kakak Sleng, Trio Lestari, Ran, Rio Febrian, Sal Priadi, dan sejumlah musisi tanah air lainnya. Ya kan sekarang pemerintah udah mulai membuka gerakan-gerakan dari relawan juga udah mulai banyak. Kalau di Aceh sekarang ada bergaung korban untuk korban. Jadi relawannya juga dari korban-korban itu sendiri. Dan nanti saya rasa kita udah berencana juga ya, insya Allah akan ke sana ya. Amin, doakan ya. Ya ayolah ikut pada semuanya. Jangan di Jakarta aja enak-enak.
Tak hanya musik, konser ini juga menghadirkan sesi diskusi deep talk bersama tokoh-tokoh publik seperti Deddy Corbuzier, Habib Jafar, Ivan Gunawan, Najwa Shihab, hingga aktivis lingkungan Ahmad Santosa. Mereka mengangkat isu pemulihan pasca bencana dan pentingnya menjaga lingkungan. Para penggagas menegaskan konser ini bukan sekedar konser, melainkan gerakan solidaritas. Kolaborasi ini lahir dari niat bersama untuk meringankan beban para penyintas. Konser terbuka secara gratis untuk publik agar informasi mengenai kondisi Sumatera dapat tersampaikan lebih luas serta menggerakkan lebih banyak dukungan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Adinda Vinka, Firmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.